Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Tegang sekali nampaknya hari ini ya. Gak usah tegang ya. Jadi seperti hari-hari biasa saja ya, kita lebih banyak hari ini sharing diskusi ya dan yang lain-lain ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Silakan dipimpin satu orang untuk berdoa. Ya, kita berdiri bersama-sama dulu menyanyikan salah satu lagu nasional. Silakan mungkin dipimpin untuk ya silakan. Ya, yang lain silakan berdiri. Apa lagunya? Halo Halo Bandung. Ya, lagu yang cukup gembira buat kita semua ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, silakan duduk kembali. Hari ini sebagai penyemangat ya, seperti biasa kalau saya bilang it's time to quiz gitu ya. Tapi kita nggak quiz. Saya pengen tahu kondisi kalian hari ini. Ya, saya kasih sampel dulu. Contoh ini bukan contoh, ini memang spidol ya. Saya punya spidol ya. Ya. Ini sebagai media penghantar peralatan ke kalian masing-masing. Jadi nanti silakan spidol ini kalian mau kasihnya ke siapa? Jelas? Terus kalian harus urut. Saya terimanya dari siapa? Kalau ada orang 1, 2, sebutkan 2 orang sebelumnya. Jelas? Contoh. Halo teman-teman semua, hari ini saya sehat, ya saya baik, ya, dan saya semangat dalam pembelajaran. Nama saya Saiful, saya serahkan spidol ini kepada Muhtar. Saya mulai dari saya. Halo teman-teman semua. Hai. Apa kabar hari ini? Baik. Saya Saiful Amri, alhamdulillah hari ini saya sehat, saya semangat, ya, dan saya siap melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Ya, saya punya spidol dan spidol ini saya serahkan kepada Audi. Halo semua, perkenalkan nama saya Indra Pembareha. Kabar saya baik. Saya dapat spidol ini dari Seira, terus Salma, terus Tia, terus dari Marisa, terus Salsa, terus Tiara, terus Nenek, terus Hanima, terus Citra, terus Asa, terus Dorin, terus dia, terus Fatima, terus Awa, terus Nova, terus Email, terus Aul, terus Erna, terus Nyampa, terus Nggak apa-apa. Audi, terus Jihan, Audi, sama Saiful. Oke, good. Tepuk tangan dong. Next. Feli atau Feli mendekat. Nih, jangan-jangan jadi sakit di gara-gara ini. Ayo. Oke. Keadaan saya hari ini? Iya, oke. Saya kasih kebijakan itu, ayo. Tapi kamu baik? Oke, good.
Dari Holis, Holis dari Sera, Sera dari Sarwa, Sarwa dari Kia, Kiara dari Mahesa, Mahesa dari Salsa, Salsa dari Kiara, Kiara dari Peneta, Peneta dari Halimah, Halimah dari Citra, Citra dari Asa, Asa dari Berin, Berin dari Cia, Cia dari Fatim, Fatim dari Awa, Awa dari Lova, Lova dari Imel, Imel dari Aul, Aul dari Erna, Erna dari Lova, Lova dari Nihan, Nihan dari Audi, Audi dari Kesaikun. Oke, good. Berarti ada sisa 3 orang. Kenalkan, nama saya Muhammad Mukhtar Kanto. Badan saya hari ini sangat baik sekali. Nah, saya mendapatkan skill ini dari Evan, dari Keja, Keja dari Beli, Beli dari Sherly, Sherly dari Owis, Owis dari Sera, Sera dari Sarla, Sarla dari Kia, Kia dari Benar, Benar dari Salsa, Salsa dari Tiara, Tiara dari Peneta, Peneta dapat dari Harimah, Harimah dapat dari Citra, Citra dari Asa, dari Dorin, dari Cia, dari Fatima, dari Awa, dari Nova, dari Imel, dari Aul, Aul Erna, Erna ke Milva, Milva Jian, Audi dan Bapak Zeko. Oke, good. Videonya saya akan kasih. Oke, kita akan lihat. Untuk materi hari ini, jelas kalau mengikuti waktu tidak cukup. Karena pelatihan Bapak ada 1 bulan, ya. Jadi kalau saya simpulkan ada 10 ya, 10 hal yang paling penting yang akan nanti kita diskusikan bersama, ya. Tapi mungkin tidak diselesaikan pada hari ini secara menyeluruh. Mungkin saya coba di sana saya warnain kuning, ya. Ada beberapa materi yang memang keterkaitan dengan kebetulan hari ini adalah penilaian kinerja guru gitu ya. Jadi bagaimana saya seperti yang silabus yang atau RPP yang pernah Bapak bagikan di kelas kan ya. Ini ada nanti akan ada sinkronisasinya ya, akan ada singgungannya di sana. Jadi di sana saya sudah buat tanda ya, pemanfaatan kecerdasan AI, analisis naskah, membuat breakdown naskah, reki ya, kemudian mengelola jadwal dan biaya, proses kerja pasca produksi seperti apa, dan persiapan produksi film. Tentunya saya yakin di kelas 10 kita sudah membahas ini walaupun teknisnya secara dasar. Cuma di kelas 11 karena fase kita adalah fase F ya, jelas ya. Ini adalah lebih kepada bagaimana pelaksanaan proses produksi yang sebenarnya ya. Oke, sebelum kita lanjut ya, kita coba review dulu. Silakan kalian. Oke, cerita apa tadi? Oke, ini menarik sebetulnya harus kita bahas ya. Kepentingannya adalah yang ingin saya ajak kalian, kira-kira film tadi dibuatnya pakai apa? AI ya. Yang film Gajah Mada tadi, kalian sudah tahu di mana? Pangsa pasarnya di mana? Internasional ya. Bahkan sudah mengantongi ya nilai project keuntungan maksudnya lebih dari 5 triliun ya, diproduksi oleh kita ya, tapi dari engineer-engineernya atau editor dan lain sebagainya itu lebih banyak dari luar ya. Ini kenapa sih ini penting? Seperti yang tadi yang saya katakan bahwa bikin film mungkin saat ini bukan sesuatu hal yang sulit, jelas ya. Mungkin dulu orang harus, saya nggak punya kamera dan lain sebagainya, saya harus rental kamera dan lain sebagainya. Dengan menggunakan fasilitas AI, ya cuma memang tadi masih bentuknya adalah pro kontra, ya. Apakah boleh 100% Pak? Tadi kayak audio, ini yang Gajah Mada tadi 100%, ya. Dari mulai pembuatan storyboardnya. Ya, kalau yang Lutung Kasarung tadi itu project yang saya buat murni yang menggunakan AI dari ceritanya, naskahnya, dialognya. Tapi tadi sekali lagi ya, berapa persen yang harus kita konsumsi, berapa persen harus kita pakai. Ingat loh, kita dibenturkan dengan originalitas karya. Ya,
Jangan sampai juga semua 100% AI. Nanti akan saya jelaskan ya. Oke, kita next aja ya. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Ada yang masih bingung? Line producer di mana adanya? Di production ya. Jadi line producer ini dia penyambung ini nih, dia nyambungin ini. Paham? Nih jangan sampai nih di saat ini berantem nih berdua, departemen ini berantem nih. Lu ini line producer yang nengahin. Sudah. Ayo, film nggak akan selesai nih. Harus begitu. Ya, sebetulnya yang line producer harus nyari yang pertama adalah orang yang sabar. Sendiri. Ya, silakan diambil. Yang saya sebutkan tadi tidak usah ngambil. Jangan dibuka dulu. Bukanya bareng-bareng. Boleh diacak. Silakan. Jangan dibuka. Agak cepat tadi. Silakan dibuka. Yang tulisannya artis atau ekstras berarti nanti akan orang-orang ini nanti akan berperan. Oke. Coba dibuka. Ada yang artis atau ekstras? Berarti kamu ngambil lagi kartunya. Yang artis atau ekstras balikin ke Bapak. Sudah? Produser siapa? Oh, ketemu. Produser kita. Sutradara siapa? Astrada siapa? Astrada ada? Nggak ada? Belum dapat kartu Astrada? Nanti boleh ditukar ya. Ada lagi? Scriptwriter? Oke, good. Berarti kita udah punya triangle system. Itu aja dulu yang paling penting ya. Oke, jelas? Karena ada kaitannya dengan materi. Nanti. Itu apa? Eksekutif producer. Berarti kamu penyari model. Oke, baik ya anak-anak sekalian. Sekali lagi tolong dicermati. Tadi bukan hanya sekedar games. Yang pertama adalah saya memberikan kepada kalian bagaimana yang pertama adalah rasa tanggung jawab, terutama di peralatan. Tolong perhatikan. Sudah diskusinya nanti, karena nanti ada materi lanjutan terkait praktek kita hari ini di card yang kalian pegang masing-masing. Jelas ya? Oke. Yang pertama adalah bagaimana kalian belajar bertanggung jawab. Tidak menutup kemungkinan saat kita melakukan sebuah proses produksi, peralatan itu bergeser kan pada seseorang atau berpindah pada departemen tertentu. Jelas? Kalian harus tahu riwayat itu. Kemudian yang kedua, kenapa kamu harus tadi dengan PD, dengan begitu kamu lantang mengatakan spidol ini dari siapa? Ini adalah bentuk apa? Ya, kalian harus hafal betul gitu loh. Tugas dan fungsi kalian seperti apa dan bagaimana pada dunia atau produksi perfilman. Jelas ya? Yang Bapak tanemin tadi itu banyak hal. Ya salah satu tadi tidak memandang sesuatu hal dengan cara yang mudah atau murah, tidak. Tapi hargai itu. Saya terima dari Anu dan saya akan berikan ke Anu, kan gitu bahasanya. Berarti kan kita menghargai pemberian itu kan? Kita menjaga amanah itu maksud saya. Termasuk nanti di proses produksi. Jangan kamu berhayal, kerenan sutradara Pak, sutradara mah keren, duduknya kursinya sutradara. Kerenan produser Pak, turun dari mobil, parlente segala macam sampai lokasi tinggal begini-gini doang. Bahkan sutradara, silakan Pak produser. Kursi sutradara bisa berdiri, sutradara itu buat ngasih kepada seorang produser. Jangan kamu berpikir yang gede aja, tapi balik lagi kepada kita, kemampuannya sampai di mana. Janganlah berhayal sesuatu hal yang tinggi sementara kompetensi kita tidak mampu dalam kapasitas itu. Maksud saya itu tadi. Yuk kita pahami, kita nikmati profesi ini. Makanya Bapak minta, yuk di project ini sambil perlahan nanti ke semester 2 betul-betul produksi. Bapak pengen ada satu film, betul-betul film satu kelas ya, sebelum kalian berangkat PKL ya. Dan itu sudah mulai kita cicil dari sekarang. Krunya itu tadi card yang kalian terima. Jadi udah nggak ada lagi bicara bikin kelompok, bikin tim, nggak ada cerita. Di kelas 10 saya bebasin ke kalian. Tapi ternyata pas saya lihat nggak benar nih kerjaannya. Ada yang komplain Pak, ada yang si Anu mah begini Pak, nggak ngapa-ngapain Pak, ada yang begitu.
Ya, eksekutif produser ada di situ yang dapat kartnya, nanti bisa Bapak tarik. Kamu bisa turun jadi line producer, eksekutif produser bisa saya atau kepala sekolah langsung sekalian. Jadi biar kepala sekolah ikut imbas dalam artian tadi mendukung terutama masalah permodalan atau keuangan. Mudah-mudahan. Ya karena ada beberapa target Bapak terutama adalah festival-festival keren ya. Jakarta Film Week, Festival Film Indonesia, Bali Festival, ada Tomorrow, ada sebelum kita masuk kemarin yang Karandika Birmingham, Amerika Serikat, itu kan kita harus masuk dulu di Asia Tenggara dulu. Bapak lupa namanya. Ya. Untuk masuk ke Southeast Asia. Harapan Bapak di angkatan ini pun kalian bisa membuat itu. Jelas ya? Paham ya? Oke. Di production ada apa saja ini tadi? Ya. Ini production. Tadi kan Bapak bilang ada bahasa kasarnya tadi adalah penyutradaraan, ya. Departemen penyutradaraan, ya. Masuknya di mana, ya? Ini nih sebetulnya nih. Kalau penyutradaraan, ya. Ini departemen produksi namanya kalau bahasa Indonesia, departemen produksi, departemen penyutradaraan, ya. Karena directing itu dari kata director, direktur, ya. Atau bahasa Indonesianya adalah sutradara. Jadi jangan bingung-bingung sama istilah. Ya, kayak tadi Bapak nyebutin Astrada, ya, sutradara, tapi saya dapatnya director, ya, director, direct, yang namanya direct dia yang meng-hire, dia yang bertanggung jawab, ya. Oke, ada yang mau bertanya di sini loh? Saya yakin kalian sudah familiar lah dari kelas 10 ya. Jadi hanya tujuan saya menyampaikan pengalaman kemarin Bapak pelatihan selama 1 bulan di Jogja, meluruskan tujuan Bapak itu. Yang selama ini mungkin kamu yang bingung, masih bingung. Ya, Pak, tugas saya ngapain? Saya berada di mana? Tanggung jawab saya di atasnya siapa? Saya bertanggung jawab. Nah, ini alurnya harus dipahami. Ya. Director biasanya atau sutradara punya asisten satu yang disebut dengan astrada. Dalam film yang paling capek siapa? Sutradara apa astrada? Astrada. Astrada yang ngarahin DOP. Astrada yang instruksi siapapun di lokasi syuting. Sutradara mah duduk manis doang. Duduk di kursi sutradara, nyuruh kepada astrada. Tolong dong, kamera geser ke sini. Ya, astrada. Instruksi juga kepada DOP. Tapi sekali lagi tadi, ya, hilangkan ego dalam dunia film. Ya, jangan ego-egoan. Bapak nggak mau, ya, paham ya? Karena tidak ada ceritanya kita bisa bikin karya sendiri. Kalau sendiri namanya ngevlog, ya. Jangan kalian bilang, Pak, saya bikin film Pak sendiri. Ya kecuali Bapak tuh tadi, ya, Tutung Kasarung, Bapak bikin sendiri. Ya emang AI, iya nggak perlu pakai kameramen dan lain sebagainya, itu silakan saja. Ya, kalau mentalnya nggak sabar, ya bisa jantungan kamu jadi line producer nih. Atau tadi line producer bahkan diem aja ya, nggak bakal jalan. Percaya di kemarin saya merangkap produser, line producer, ya, dan eksekutif produser 3 tuh Bapak merangkap di project film kemarin. Ya. Stres, karena yang bikin stres Bapak krunya guru semua. Makanya Bapak enakan ngajar kayaknya kalau daripada jadi siswa. Bukan jadi siswa sekolah maksud Bapak, di pelatihan. Karena kalau jadi pelajar, jadi siswanya guru semua nih. Kan ilmunya pada tinggi-tinggi semua. Itu debat, tolong lu. Bener. Di ruangan tapi hanya di forum. Saat kita produksi nggak ada cerita. Pak produser tolong dong gini. Oh ya siap. Nah, turunin ego kalau pas lagi produksi. Kalau di rapat, berantem. Saya nggak setuju. Begini. Kenapa? Karena guru semua. Ya, guru-guru hebat semua. Se-Jawa, Madura, bayangin aja. 14 sekolah dalam satu kelas Bapak. 14 orang, 14 sekolah berarti. Ya. Dan punya karakter yang berbeda, apalagi yang dari Sumeneb. Orang Madura. Kamu tahu sendiri orang Madura. Celulit aja ditaruh di selangkangan. Kenapa celulit bentuknya? Emang baru pada tahu? Celulit bentuknya begitu kan? Karena naruhnya di selangkangan. Ya iya, coba tanya sama orang Madura. Ya.
Makanya ada istilah carok dan lain sebagainya di sana kan. Wataknya keras. Ada namanya Pak Miftah, dipanggilnya Pak Tatang. Ya, Pak Tatang, kadang-kadang ada gitu kalau lagi bercanda. Nanti kita lihat, saya buat juga film kedua, film dokumenter. Lebih sebetulnya apa sih keluh kesah saat produksi film itu. Ya, jadi agak-agak santai suasananya karena memang dokumenter. Nanti dua hasil karya itu akan kita putar next, tidak hari ini ya, jelas ya. Bapak mau menyampaikan secara teoritis dulu, tapi ingetin Bapak, Pak, oleh-oleh Jogja diputer dong. Nah, ingetin Bapak kalau Bapak lupa, jelas ya. Ada lagi yang mau ditanya, silakan. Kalau yang Tunggu. kenapa jadi ke post produksi? Kalau yang sound engineer, ini kenapa dia terpisah? Nanti saya bahas. Apa lagi nih? Penulis naskah ada nggak di sini? Ada nggak? Nggak ada ya? Karena scriptwriter dia tadi dilibatkannya pada proses development. Oke. Jadi dia tidak perlu harus punya jabatan di sini. Tertulis scriptwriter, ya bisa saja sih masukin di sini di bawah bisa saja. Tapi akan jadi beban baru biasanya. Jadi biarkan dia ada di clusteringnya, di clusternya development. Dia betul-betul di awal saja dilibatinnya. Tapi dia bisa masuk untuk tadi saat proses syuting, ya dia mengawasi ini, mengawasi kinerja lah. Terutama di sini ya, di kameramen, ya, kemudian ini Asrada ini biasanya mereka ini akan konsul dengan scriptwriter biasanya. Karena scriptwriter kan yang punya cerita dong, visualisasinya harus tahu. Nah, kemudian yang kedua, kenapa sound engineer adanya di post pro? Nih ingat, sound di sini adalah sound saat proses produksi, ya, yang pegang boom, ya, yang pegang recordis, yang merekam, ya, ada dua bidang di sana biasanya tuh. Sound mixer bisa disebut juga dia sebagai apa tadi, recordis, ya, karena record alatnya kan untuk merekam, jadi recordis kita sebutnya aja recordis, berarti dia untuk merekam. Kemudian boom pool atau boom operator, ya, itu biasanya di departemen sound 2 orang itu harus dan wajib ada. Nah, kenapa sound engineer masuk ke sana? Karena dia yang akan mengolah hasil ini. Kan di sini hanya sekedar kita ngomongin produksi, menciptakan, ya. Saat tadi filenya ada berapa? File audionya ada berapa? Pole kah dan lain sebagainya, atmosfer kah dan lain sebagainya. Nah, karena di sini nanti dia bisa berbicara tentang membuat efek, ya, audio efek, kemudian komposer. Di sini bahkan sound engineer bisa dipecah lagi, nanti ada komposer. Komposer ya dia betul-betul yang sebagai pencipta lagu. Kita lanjutkan. Nih, tadi PPM, ya, sebetulnya ini kegiatan seharian penuh. Kenapa saya pakainya filenya yang sama? Ya, jadi saat itu PPM, pre-production meeting, semua kru berkumpul di situ, di satu ruangan itu berkumpul diskusi, ya. Nah, karena untuk menghemat waktu, jadi kita langsung melakukan reading dan workshop. Ini mungkin yang belum pernah juga kalian lakukan waktu proses project kalian di kelas 10 kemarin, ya. Perlu nggak diadakan ini? Sangat perlu. Setelah naskah jadi, janganlah naskah itu kamu anggap cuma selembar kertas doang, tapi harus dibaca bersama-sama. Barangkali scriptwriter typo, barangkali kalimatnya mungkin saja tidak mengandung kaidah, ya, ejaan yang benar, barangkali saja. Jadi sama-sama semua, sutradara, Astrada, maaf, DOP, ya, lighting segala macam. Itu reading sama-sama dan workshop. Ya, kayak rehearsal tapi tidak menggunakan peralatan. Jadi umpamanya kita simulasi adegan scene 1, berapa pemain di situ? 2 orang umpamanya. Maju ke depan, pegang naskah, baca, reading. Ya. DOP keliling di belakangnya. Ngerti nggak? Kira-kira sudut mana untuk adegan itu bagus diambil? Itu namanya workshop. Gaffer ngapain? Ya lihat intensitas cahaya nih, ruangannya di mana.
Oh, sumber cahaya kuat dari sana. Kalau saya di sini, terus kameramen di sini, backlight. Maka tugas saya sebagai seorang gaffer, saya harus pakai reflektor. Saya tahan ya supaya dia tidak terlalu ya over cahayanya. Jadi semua kru termasuk audio, coba rekam. Boleh nggak pakai handphone buat ngerekam di awal doang? Boleh, kan namanya workshop. Iya, direkam tek 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 tek. Tujuannya supaya kita tahu berapa volume vokal si talent. Terus kepentingannya kamu pakai alat apa? Pakai alat apa? Kita recordis kita apa alatnya? Hah? Tascam. Kemarin saya pakai Zoom. Tahu berapa harga Zoom? Yang Bapak pakai 185 juta. Bentuknya sama kayak yang kita punya Tascam. Ya, kita punya aja seharga motor Beat itu. Ya, sekitar 10 jutaan lebih ya, Adli ya? Ya, waktu Adli pernah ngecek-ngecek harga kan waktu di Tascam? Pernah ya? Pokoknya seharga motor Beat 12 jutaan lah yang kita punya. Saya kemarin 120 juta harga Zoom. Tapi bukan berarti beli, rental, ya rental kemarin. Semua peralatan kemarin waktu produksi Bapak rental, ya. Itu pakai betul-betul yang memang spesifikasi untuk pembuatan film layar lebar. Itu betul-betul mainin mikrofonnya apa yang dipakai. Terus pakai filter enggak? Pakai busa enggak? Pakai yang bulu-bulu, ya? Atau yang nggak pakai bulu-bulu, gitu loh. Atau ditomprok aja Pak udah, ya. Yang penting nggak in frame, nggak masuk ke kamera, ya. Asal jangan di jongosnya aja, jangan di mulutnya aja, ya. Zoom kan clear banget, ya. Orang kentut aja bisa kerekam sama Zoom. Ya, bayangin tuh. Zoom itu sensitif banget, jujur. Batuk di tengah lapangan saja, kedengeran sama Zoom itu, sama alat Zoom, namanya Zoom, alat mereknya, ya. Clear banget, walaupun jauh tapi clear. Jadi orang batuk di sana terdengarnya kayak di dalam ruangan, bukan noise pada umumnya alat perekaman umum, ya. Itu hebatnya Zoom, ya. Nah ini suasana Bapak melakukan reading dan workshop. Ada artis nggak di sini? Ini Bapak lagi menghadap kemana? Ke depan ya. Ini berarti ada meja di depan kan? Nah, itu talentnya di situ. Ya, walaupun mungkin artisnya Bapak ya songong juga sih, artis mahal, masa Bapak nyuruh-nyuruh suruh berdiri apa. Ya saat reading mah kita agak santai, nggak apa-apa, dia baca, dia dialog kan. Yang pertama nyatuin feel. Jadi si Mbak Dewi tadi, Mbak Ayu tadi, ya sama Mas Excel, dia punya hubungan sebagai ibu dan anak. Tujuan reading itu adalah dia nyatuin feel dulu. Itu tujuan dari workshop. Jadi supaya feel Mbak Ayu sebagai ibu dan feel Mas Axel sebagai anaknya itu langsung ketemu di situ. Apa kalau bahasa kalian? Terjadi chemistry. Biar terbangun chemistry-nya dari awal. Nah, makanya hati-hati di dunia film, banyak yang orang cinta lokasi. Pemain sinetron, pemain film ya karena memang itu tadi terlalu larut dalam membuat sebuah chemistry. Ya, hati-hati ya. Ya, apalagi rayon-rayon gombal, ya. Pernah dengar sekuen? Pernah? Apa itu sekuen? Ada sekuen, ada scene, ada shot. Nah, ini harus tahu beda-bedanya. Apa itu sekuen? Contoh, sebuah cerita, tolong perhatikan. Bapak ingin di sini kalian semua paham lagi, nggak ada kebingungan. Sebuah cerita film, seseorang berjalan dari gerbang, ya. Kemudian adegan berikutnya dia ke kantin. Dari kantin dia menuju selasar kelas, ya. Kemudian dia ke Elin ke bawah. Setelah di Elin, dia ketemu sama teman-temannya di lapangan. Kira-kira berapa sekuen? Hah? Sekuen mana yang harus kamu pilih dan atau harus kamu cluster? Jadi scene bagian dari si sekuen, shot bagian dari scene. Jadi sekuen adalah sebuah cerita, ya bahasanya secara utuh atau kelompok tertinggi dari sebuah adegan.
itu sekuen. Di next pertemuan ingetin Bapak ya, kita belum screening hasil karya, nanti Bapak coba puter bareng-bareng. Kalau itu sih kayaknya aman, Bapak udah download, termasuk yang Adolescent juga 4 seri itu Bapak udah download dari Netflix juga, jadi nggak ada kendala kayak tadi lah. Nah ini karena dadakan Bapak semalam, oh iya Bapak pernah buat artificial intelligence AI tadi yang Lutung Kasarung, cuma Bapak nggak sempat download, makanya Bapak kasih link. Jadi mohon maaf kalau tadi ada ketidaksempurnaan ya. Terima kasih atas kehadiran pada hari ini. Ya semoga sukses selalu menyertai kita semua. Ya. Dan saya minta tadi sekali lagi, yuk jangan kalah sama Bapak. Ya, Bapak di usia yang sekarang aja, yang namanya apa ya, giroh sama ilmu, sama belajar masih. Oke, terima kasih. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua.